Terdengar ya? Bagus, bagus Pak. Baik, Silakan Pak. baik. Kita mulai belajar mengenai dasar-dasar iman Kristen ya. Jadi memang kita harus mengerti lebih dahulu apa sih dasar iman Kristen itu. Jadi kita lihat di sini slide-nya kok nggak jalan ya. Udah share show. Sudah Pak, sudah. Tadi warna kuning. Iya, Dia bentar. agak lama responnya. Iya, agak lama responnya ini. Ya nggak apa-apa. Bapak klik aja, nanti akun kukus tahu kalau dia jalan. Nggak. Ya, udah jalan. Nah, Udah yang kedua. ya baik ini. Jadi Yang ketiga. Ah ini pencipta. Balik ke dasar. Ya, pencipta alam. ya baik. Jadi ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar iman Kristen. Kita lebih mengetahui lebih dulu mengenai pertama yaitu penciptaan alam semesta dan manusia. Bagaimana sih terjadinya penciptaan alam dan manusia itu? Yaitu satu, penciptaan alam semesta, yaitu Tuhan sebelumnya sudah ya sudah mengadakan segala sesuatunya ini. Jadi Tuhan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi sebelum penciptaan terjadi, Tuhan itu sudah ada. Maka dari itu, kapan dan sudah berapa lamakah Tuhan ada? Nah, kita lihat di dalam ayat firman Tuhan di sini dijelaskan ya dalam Kejadian 1 ayat 1. Mungkin Brother Desom bisa tolong bantu bacakan supaya lebih ya Kejadian 1 ayat 1. Baik. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, di sini jelas sekali sebelum uh, kita masuk ke dalam penciptaan ini, firman Tuhan berkata, pada mulanya Tuhan, ya, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Dalam Yohanes 1 ayat 1, coba dibandingkan Yohanes 1 ayat 1. Baik. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Nah, jelas sekali jawaban di Yohanes 1 ayat 1 ini ya. Pada mulanya firman dan firman itu Allah sendiri ya. Jadi keberadaan Allah ialah dari kekal sampai kekal. Ia selalu ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur, kita buka Mazmur 90 ayat 2, yang tertulis demikian. Mazmur 90 ayat 2. Jadi Baik. Mazmur Mazmur 90 ayat 2. 2 ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Jelas. Jadi sebelum terjadinya penciptaan ini, Tuhan itu sudah ada dan Tuhan itu selama-lamanya. Dia menyatakan dirinya di sini di dalam Mazmur 92 sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Dari awal hingga akhir itu yang dibilang Alfa Omega ya. Tuhan itu. Jadi jelas dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Tuhan. Nah, Tuhan bukanlah sekedar kuasa atau pengaruh yang dahsyat. Dia adalah pribadi yang disebut sebagai Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang diimani oleh orang Kristen atau orang percaya. Dialah yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Dialah adalah Sang Pencipta, yaitu Bapa. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu dijelaskan mengenai Bapa. Dan Anak di dalam Yohanes 1 ayat 30. Sedangkan Roh Kudus dalam Kejadian 1 ayat 2, Yesaya 40 ayat 12 sampai 13. Inilah ketritunggalan ya. Jadi jelas Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Dasar ayatnya ada juga, jadi jelas di sini. Yang kedua, ya, Alkitab adalah jawaban. Ya, bagaimana dasar iman Kristen? Yaitu kedua, Alkitab adalah jawabannya. Sejak mulanya manusia ingin tahu bagaimana sih segala sesuatu di dunia ini terjadi. Nah, banyak pendapat ya diberikan mengenai asal-usul alam ini, khususnya mengenai asal-usul bumi.
namun tidak seorang pun yang mengetahui secara pasti jawabannya. Jadi jelas sekali di sini. Bagaimanakah mengetahui secara pasti? Ya, yaitu dengan percaya atau mengimani firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 3. Ya, Ibrani 11 ayat 3 tertulis demikian. Ibrani 11 ayat 3. Baik, Ibrani 11 ayat 3. Karena Karena iman iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ini dari apa yang kita lihat ya. Inilah yang dinyatakan di Ibrani ini ya. Jelas sekali ya. Ibrani 11 ayat 3 karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan. Alam semesta dijadikan oleh apa? Oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, sekarang kita bisa melihat bumi, bisa lihat apa yang kita lihat oleh mata kita. Ya. Di dalam firman Tuhan, kita menemukan jawabannya dengan pasti. Alkitab tidak pernah berspekulasi sebagaimana teori-teori yang diciptakan oleh manusia. Dengan tegas, Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kolose 1 ayat 16 ya. Ini jelas ayatnya. Jadi jelas, walaupun ya sorry. Ya, ya. Di sini jelas, bagaimanapun juga Tuhan telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang permulaan alam semesta ini. Nah, pernahkah kita bertanya, mengapa kita pertama dalam Alkitab itu disebut kejadian? Karena kitab kejadian ini menceritakan tentang permulaan, asal usul, ya asal usul bumi, ya asal usul apa yang kita lihat. Nah, jelas asal usul segala sesuatu. Kata kejadian berarti permulaan, awal. Berarti ini adalah Alkitab itu menjelaskan mengenai awal. Ya. Kitab ini menceritakan tentang permulaan langit, bumi, dan segala isinya. Kitab ini dimulai dengan memberi informasi tentang asal mula alam semesta. Seperti dikatakan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, lalu yang ketiga, Tuhan adalah pencipta alam semesta. Alkitab secara jelas memberikan jawaban, yaitu Tuhan. Ya, ada ayat-ayat ini menyatakan Tuhanlah yang menciptakan alam semesta. Nah, dari Kejadian 1 ayat 1, ya, Yesaya 45 ayat 18, ya jelas sekali dikatakan. Lalu di Yesaya 45 ayat 12 juga dikatakan bahwa akulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur 146 ayat 6. Nah, yang empat, bagaimana sih kita melihat bahwa alam semesta ini memiliki satu titik, ya, titik permulaan ini. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Ia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan seluruh keberadaan alam semesta ini bergantung kepada Tuhan. Nah, maka jalan itu kita sebagai manusia, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ketergantungan dengan Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, menciptakan. Di sini tidak berarti memindahkan atau menghadirkan sesuatu yang sudah ada ke tempat yang lain, yang pada mulanya tidak ada. Tetapi membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada tanpa bahan, yang disebut dikata ex nihilo. Ia menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Jadi sesuatu dilakukan oleh firman-Nya. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan menciptakan, di sini tidak berarti memindahkan atau menghadirkan sesuatu yang seperti tadi saya bahas, saya baca, ya.
bahwa mulanya tidak ada tetapi membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa bahan apapun. Ya, jelas, semua dilakukan dengan firman-Nya. Maka tadi itu Tuhan mengatakan berfirmanlah Allah. Ya. Jadilah. Selalu kata-katanya berfirmanlah Allah. Jadilah. Ya, maka jadilah. Inilah hari pertama sampai hari ke-6. Nah, demikian juga di sini. Ya, firman Tuhan ini menyatakan di dalam Mazmur 33 ayat 6. Coba boleh tolong dibantu, brother. Mazmur 33 ayat 6. Baik. Mazmur 33 Ayat 6. ayat 6, bukan 9 ya. 6, 6. Baik. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Demikian. Nah, jadi segala sesuatu Allah itu melakukannya dengan firman. Ya, dengan firman. Maka jadilah apa yang diucapkan oleh Allah itu. Karena firman Tuhan keluar dari mulutnya sendiri. Mulut Allah sendiri yang berkuasa. Firman Tuhan menciptakan segala sesuatu menjadi ada sesuai dengan yang difirmankan Allah itu. Nah, seperti ada tertulis, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya. Jadi semua ini dilakukan dengan firman. Ya. Dengan firman. Tuhan melakukannya dengan firman. Dasarnya dari Mazmur 33 ayat 9 juga ada, ya. Berfirman Allah, jadilah. Jadi Allah membuat sesuatu itu berfirmanlah. Jadilah ini, jadilah itu, ya. Sampai seperti bulan, bintang, matahari semua hanya dengan berfirman. Kejadian 1 ayat 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, dan 26. Nah, yang 5, ya. Waktu Allah menciptakan itu dalam kondisi segala sesuatu pada saat itu, ya, tidak seperti sekarang. Dulu itu kosong sama sekali. Ya, kosong. Maka dari itu Tuhan mulai menciptakannya. Kondisi segala hal yang ia ciptakan adalah baik. Dalam Kejadian 1 ayat 31 dijelaskan. Ya, dalam Kejadian pasal 1 ini berkali-kali disebut bahwa setelah Tuhan menciptakan sesuatu, ia melihat semua itu baik. Ya, ini bahasa Ibraninya TOV, tov, ya. Maka ya, semua yang dilakukan Tuhan itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 1, ya. Jelas sekali ini. Jadi kita baca supaya ada dasar-dasar ayatnya, supaya jangan kita hanya sekedar saja, ya. Nah, Kejadian 1 ayat 31 tertulis demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, maka setelah Tuhan menciptakan, menyelesaikan pekerjaannya, ya, maka dia melihat apa yang dikerjakannya itu sungguh amat baik. Ya. Nah, inilah yang memberikan kita spirit semangat bahwa Tuhan memberikan kita itu baik adanya. Ya. Tuhan memberikan kita itu baik adanya. Kita dijadikan Tuhan dengan kondisi sehat walafiat. Nah, kalau kita sakit bagaimana? Nah, kita introspeksi diri kita. Ya, kenapa kita sakit? Kenapa kita begini dan begitu? Karena Tuhan tidak memberikan kita sakit. Jelas sekali. Ya, dalam Kejadian 1 ini disebutkan beberapa kali, ya, Pak. Dia melihat segala sesuatunya indah. Nah, lalu yang ke-6, Allah menciptakan semua makhluk hidup seperti burung, ikan, dan binatang, dan memberi kemampuan kepada mereka untuk berkembang biak menurut ketetapan Tuhan. Berkembang biak menurut jenisnya masing-masing. Dalam Kejadian 8 ayat 19. Tidak ada binatang yang dapat berganti jenis menjadi jenis binatang yang lain. Misalkan, mohon izin, mohon maaf, kerbau jadi kucing. Ya, itu tidak. Jadi sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, setiap makhluk hidup melahirkan keturunan atau anak menurut jenisnya. Ya, nggak mungkin dong, misalkan sapi melahirkan kucing. Nggak kan? Nah, jadi Tuhan itu sungguh sangat baik. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan, kita nggak bisa menerima dengan pikiran kita. Ya, tidak bisa. Karena apa?
Ini jelas sekali, semua sudah diberikan, semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Sampai hidup kita manusia sudah disiapkan semua, ya. Jadi jelas, setiap makhluk hidup melahirkan keturunan atau anak menurut jenisnya. Ya. Lalu mengenai pemeliharaannya, ya, atas ciptaan ini, beberapa orang beranggapan bahwa setelah Allah menciptakan dunia dan segala isinya, ia menarik diri dan membiarkan ciptaannya berjalan sendiri begitu saja. Ini bukan itu. Orang salah, ya, salah beranggapan. Ya. Paham ini disebut apa? Paham deisme. Ini yang membuat orang salah. Tuhan tidak menciptakan terus membiarkan, tidak. Tetapi dia tetap memelihara kita. Nah, paham deisme itu mempunyai pemikiran demikian. Wah, bahwa sudah diciptakan sudah dilepas saja begitu. Nah, ini yang disebut paham deisme. Ya, bahwa Allah tidak peduli lagi dengan ciptaannya. Dia lepas tangan setelah menciptakan mereka. Hal ini tidak benar. Ya, nah deisme itu begini pahamnya, tidak peduli lagi, ya kan? Seolah-olah Allah itu sudah nggak peduli lagi. Sudah selesai cipta sudah, bukan. Allah tetap memelihara. Ya, pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Ya, dalam ciptaannya selalu baik. Sampai saat ini Allah masih memelihara ciptaannya. Ini bukti, terbukti ya. Sampai hari ini kita sehat walafiat, kita bisa berbicara dengan baik, bisa melihat, memandang dengan baik, bisa menghirup udara dengan baik, ya, bisa mendengar dengan baik juga. Itu pemeliharaan Tuhan. Jelas sekali, ya. Selain menciptakan, Allah memelihara, memimpin, mengatur dan memerintah ciptaannya semua. Ya, semua di bawah kendali Allah. Tidak ada yang di luar kendali Allah. Walaupun kita berbuat demikian, tapi semua sudah dikendalikan oleh Allah. Ya, demikian benda-benda ciptaan, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dengan kebijaksanaannya yang paling bijak dan pemeliharaannya yang kudus, sesuai dengan pengetahuan yang tidak bisa salah dan kehendaknya yang bebas dan tidak berubah. Ya, yang berubah siapa ya? Kita sendiri. Ya, jelas. Dalam 2 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Semua ciptaan masih ada sampai sekarang karena Allah menopangnya. Jelas sekali, semua di bawah kendali Allah, semua di dalam pengaturan Allah. Ya, jadi kita nggak bisa semau kita sendiri. Dalam Ibrani 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Kristus menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Kata menopang di sini tidaklah pasif. Pasif dalam arti ya cukup begitu aja, diem, enggak. Tapi memiliki pemahaman yang aktif. Ya, menopang itu aktif. Jadi enggak seolah-olah diem aja, enggak. Tapi dia bereaksi. Ya, karena dengan maksud kehendaknya, ia mengontrol semua secara terus-menerus. Nah, ini yang tadi saya katakan di bawah kendali Tuhan, di bawah pengaturan Tuhan, pengawasan Tuhan. Ya, jadi Yesus secara aktif terlibat dalam karya pemeliharaan atau providensia. Nah, nanti kalau membahas providensia itu cukup panjang. Mungkin ini juga waktunya ya, waktunya juga cukup singkat. Jadi saya buru-buru aja ya. Jadi hal serupa yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 7 mengatakan bahwa di dalam Dia segala sesuatu ada. Bagaimana dengan kehidupan manusia di bumi ini? Jelas sekali. Ya. Apakah Allah tidak melihat atau tidak mengetahui? Tidak. Allah semua tahu dan Allah yang mengatur, ya. Jadi ada banyak ayat dalam Alkitab menjelaskan bahwa mengatur kehidupan di bumi ini, ya. Allah mengatur di bawah kehidupan bumi ini. Dalam Mazmur 139 ayat 16 menjelaskan bahwa Allah mengatur kelahiran, ya. Ini semua bahwa pengaturan Tuhan, kelahiran manusia, ya. Kemudian perlindungan kepada orang benar, ya. Di dalam ayat-ayatnya Mazmur 5:12, Ulangan 33:12, 5 dan 25 dan 28 sampai 28. 1 Samuel 2 ayat 9. Memenuhi kebutuhan umatnya, ini dalam Ulangan 8 ayat 3, Filipi 4:19 dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau sadar, nafas hidup yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita saat ini adalah bukti pemeliharaannya terhadap kita. Jadi jelas kalau
paham deisme itu enggak benar, ya. Bahwa seolah-olah Tuhan tuh setelah menciptakan udah lepas tangan gitu. Tidak. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita, masih melindungi kita, ya. Jadi jangan sampai pemikiran kita terbawa dengan paham deisme itu tadi. Ya. Dalam Ayub juga dijelaskan, ya, bahwa apapun yang Tuhan ciptakan, Tuhan selalu mengontrol. Seperti Ayub dikatakan, ya. Maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembali manusia kepada debu. Ketika kita akan kembali pada debu, itu pun semua sudah diatur oleh Tuhan. Dalam Ayub 34 ayat 14, ya. Jelas sekali di sini. Demikian juga yang dikatakan Mazmur 104 ayat 29. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Jadi Allah masih campur tangan terhadap ciptaannya. Semua keberadaannya, sifat-sifat dan gerak, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidak bisa dilepaskan dari pemeliharaan Tuhan terhadapnya. Jadi jelas sekali, ya. Maka dari itu kita sebagai manusia jangan neko-neko, orang Jawa bilang gitu. Jangan semaunya sendiri, atau orang Jawa bilang karpe dewek, jangan. Karena semua di bawah pengawasan, pengontrolan dari Tuhan. Ya, banyak terjadi, ya, mungkin Pastor Eri sudah menyampaikan dalam khotbahnya, ya. Jangan sekali-sekali mengatakan atau menghina atau mengata-ngatain Tuhan. Ya, itu bahaya, ya. Banyak kejadian yang sudah kita lihat, banyak berita yang sudah kita dengar, ya. Maka dari itu jangan mengeluarkan kata-kata yang menyangkut Tuhan pencipta, yang membuat Tuhan sakit hati. Jangan, ya. Mari kita berkata-kata yang baik supaya apa yang Tuhan berikan kepada kita dapat menikmatinya dengan baik. Nah, ya ini tuh, ya, Tuhan adalah pencipta manusia. Ini mengenai menciptakan manusia. Keberadaan manusia di atas bumi ini bukanlah muncul dengan sendirinya atau hasil proses evolusi dari binatang. Dengan tegas Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang menciptakan manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia. Ini adalah Tuhan sendiri yang melakukan. Ya, jelas sekali. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 mengatakan demikian. Firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu. Ya. Lalu di dalam Markus 10 ayat 6 dikatakan juga, Yesus berkata, sebab pada awal dunia Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ya, jadi semua adalah dari ciptaan Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Tuhan bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7-nya dia beristirahat. Maka dari itu disebutkan hari Sabat oleh orang Yahudi. Ya, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita mau melihat Allah, kalau menurut ayat ini kita lihat muka kita sendiri. Ini gambar Allah sudah. Iya kan? Nah, kalau kita menyakiti seseorang, berarti kita menyakitin siapa? Ya, menyakitin Allah. Kan dikatakan di firman-Nya demikian. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan, ya, diciptakannya dia. Ya, menurut gambarnya. Jadi wajah kita itu gambar Allah sebenarnya. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, jadi ada beberapa unsur-unsur yang Allah ciptakan juga di dalam diri manusia, ya, yang menyebabkan manusia itu menjadi makhluk seperti Allah, ya. Adapun unsur-unsur tertentu misalkan pikiran, ya. Tuhan punya pikiran juga, spiritualitas, ya, dan lain-lain yang menyebabkan manusia bisa berpikir, memiliki hikmat, mengasihi, bersekutu seperti Tuhan. Namun demikian, walaupun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, perlu diingat
bahwa terdapat perbedaan kualitas antara ciptaan dan penciptanya. Ya nggak sama dong, yang menciptakan sama yang diciptakan. Misalkan kita membuat sesuatu, kita menjadikan sesuatu, beda sama kita. Itu dari kualitas. Ya, kualitas pencipta dengan ciptaannya itu berbeda. Allah kudus, kita tidak kudus, maka kita dikuduskannya. Ya, ini jelas sekali. Di bagaimanakah ya kita manusia pertama itu diciptakan? Nah, dalam Kejadian 2 ayat 7 menyatakan, kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia. Lalu mengembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Ini terjemahan yang lain, bis ya, dari terjemahan bis. Sedangkan kalau dalam terjemahan LAI Perjanjian Baru ini ya, yang kita baca ayatnya di dalam ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi manusia itu hidup itu dari hembusan nafas Tuhan. Ya, jelas sekali di sini. Ya, manusia itu ya Tuhan telah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, kalau kita nggak diberi nafas hidup dalam Tuhan, kita nggak hidup, kita nggak ada. Maka dari itu bersyukur kalau kita saat ini masih bisa bernafas. Itu karena Tuhan yang memberi dalam hidup kita. Ya, jelas sekali. Manusia pertama diciptakan Allah dinamakan Adam. Ya, semua sudah tahu ya. Manusia pertama itu Adam namanya. Setelah menciptakan Adam, Tuhan memandang tidak baik jika Adam sendirian. Maka diciptakannya seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Ya, nah ketika Tuhan membuat Adam tidurnya, ya kita sudah tahu cerita tentang ini semua ya. Jadi jelas sekali Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Maka kita diberi penolong. Kalau kita sendirian, kita nggak kuat. Maka dari itu butuh pendamping. Ya, jadi jelas. Ketika Tuhan membuat Adam tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu dari rusuk Adam, kemudian menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk Adam itulah diciptakan oleh Allah seorang perempuan yang dinamakan Hawa. Ya, nah, semua ini sudah pada tahu ya. Demikian kisah Tuhan menciptakan manusia. Dalam ayatnya Kejadian 2, 18, 22 sampai 22 dan Kejadian 3 ayat 20. Nah, di sini ada 3 teori ya, pembagian natur manusia dalam teologi, yaitu trikotomi, dikotomi, dan monokotomi. Trikotomi adalah pandangan yang percaya. Diambil dulu. Ini kakak. Ya, baik. Jadi jelas di sini. Jadi menurut pandangan teologi ada 3 teori yang membagikan natur manusia, yaitu trikotomi, dikotomi, monokotomi. Ya, trikotomi itu apa? Trikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia itu terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Ini yang sering sebut kita selalu berbicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Ini adalah trikotomi. Ya, jadi menurut teori ini, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan apa? 3 unsur di dalam diri manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kalau dalam penginjilan kita selalu mengatakan apa? Tubuh akan mati binasa. Jiwa dan roh kita bagaimana? Nah, ini yang penting harus disampaikan. Jadi jelas ini paham trikotomi. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia yang dapat dilihat, yang melaluinya manusia dapat melihat, mendengar, menyentuh, dan sebagainya.
Sedangkan jiwa adalah unsur batinnya. Manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu apa? Pikiran, emosi, perasaan, dan kehendak. Emosi atau perasaan dan kehendak. Nah, ini 3. Jiwa itu ada 3 unsurnya. Pikiran, emosi, dan kehendak. Ini masuk dalam trikotomi. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir. Dengan perasaannya manusia dapat mengasihi. Dan dengan kehendaknya manusia dapat memilih. Yang 3, roh. Roh adalah unsur yang paling dalam dari manusia yang memungkinkannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi untuk bersekutu atau berkomunikasi dengan Tuhan itu adalah melalui roh. Bukan melalui jiwa kita. Jiwa kita itu hanya merasakan, dapat merasakan bagaimana perasaan-perasaannya itu dari jiwa kita. Ya. Roh inilah yang memberikan menjadi jembatan kita dengan Tuhan untuk berkomunikasi. Maka dari itu dibilang hiduplah dalam roh. Dalam sini jelas juga dalam perkataan Paulus dalam 1 Tesalonika 5:23 ya, dan penulis Ibrani dalam Ibrani 4:12 secara jelas menyebutkan 3 unsur. Jadi 3 unsur ini disebut juga di dalam Tesalonika surat Paulus. Dalam Ibrani juga ditulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5:23. Jadi jelas Tuhan mengendaki kita itu enggak bercacat. Sampai nanti Tuhan datang kedua kalinya. Ya, jangan sampai kita bercacat. Pelihara, usahakan seperti Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Bukan hanya diam-diaman saja, tapi Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden adalah disuruh apa? Mengusahakan dan memelihara. Demikian juga tubuh kita. Tuhan menciptakan kita, kita disuruh juga apa? Mengusahakan supaya tubuh kita tetap sehat, dipelihara, jangan sampai sakit, ya. Nah, semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Dalam Ibrani 4:12 tertulis demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Dia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Waduh, hebat ya. Benar-benar firman itu pedang bermata 2. Jelas, ketika kita berbicara tentang firman, firman itu menyinggung juga diri kita. Ya, bukan hanya yang menyampaikan seolah-olah sebagai penasihat, bukan. Tapi yang menyampaikan itu juga merasa. Maka ketika kita menyampaikan firman Tuhan, kalau firman itu tidak menembus ke kita juga perlu dipertanyakan. Ya, jadi ketika kita menyampaikan firman, siap-siap. Kalau firman itu menyinggung kita juga, berarti kita harus introspeksi diri juga. Ya, nah sekali di sini. Lalu yang kedua, dikotomi. Apa sih yang dimaksud dikotomi? Dikotomi adalah pandangan yang percaya bahwa natur manusia terdiri dari 2 bagian. Kalau tadi trikotomi itu 3 bagian. Kalau ini 2 bagian. Yaitu apa aja? Tubuh dan roh. Nah ini dikotomi. Jiwa termasuk di dalamnya juga. Jadi sudah 1. Kebanyakan para penganut ya pandangannya atau mempunyai argumentasi yang berbeda-beda. Ya. Kita aja sebagai manusia mempunyai pemikiran dan pandangan yang beda-beda. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dijelaskan di sini. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengembuskan ke dalam tubuh manusia, yaitu jiwa, napas yang hidup. Ya. Jadi jelas sekali. Jadi para penganut dikotomi ini memandang istilah jiwa dan roh di dalam Alkitab bukan sebagai 2 substansi yang berbeda, tetapi merupakan istilah yang sering dipakai secara bergantian atau bisa dipertukarkan oleh
penulis Alkitab, misalnya dalam Matius 6 ayat 25, Matius 10 ayat 28, ya. Manusia disebut dengan istilah apa? Tubuh dan jiwa. Itu manusia. Dan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dan 1 Korintus 5 ayat 3 dan 5, manusia disebut apa? Istilah tubuh dan roh. Kalau di dalam Matius tadi istilah tubuh dan jiwa. Kalau di dalam Korintus tubuh dan roh. Ini contoh-contohnya ya. Contohnya ada di dalam Alkitab. Ibrani, Wahyu ya, tertulis semua, Yohanes ya. Penyebutan jiwa dan roh secara bersamaan seperti dalam Tesalonika 5:23 dan Ibrani 4 ayat 12 tidak harus ditafsirkan sebagai adanya dua substansi yang berbeda. Kenapa? Sebab jika ditafsirkan demikian, maka manusia tidak hanya dibagi dalam 3 substansi saja, melainkan lebih. Misalnya dalam Matius 22 ayat 37 menyebut secara bersamaan hati, jiwa, dan akal budi atau pikiran. Nah, ini jadi jelas sekali bahwa pada umumnya paham dari trikotomi, dikotomi itu pun ada pahamnya masing-masing ya. Pak Anton, Anton usul Pak, kalau boleh dibaca ayatnya Pak. Ya, baik. Ya, karena saya diberi waktu sampai jam berapa ini? Kalau boleh tahu, maaf, saya diberi waktu sampai jam berapa supaya saya bisa baca ayatnya Jam lebih jelas. 7, jam 8.30 Pak. Sisa 30 menitnya nanti untuk Tanya tanya jawab. jawab. Oke, baik. Yes. Wah, kalau tinggal setengah jam ya. Wah, mohon izin mungkin kalau ayat-ayat tertentu aja ya yang saya jawab karena waktunya sangat mepet, tinggal setengah jam. Ini materi masih banyak ini. Ya, Ya, singkat aja Pak Anton. ya, baik. Jadi yang ketiga atau C ini monokotomi. Apa sih monokotomi? Monokotomi adalah pandangan yang percaya bahwa manusia merupakan pribadi yang utuh, yang tidak dipisahkan manusia. Tidak akan bisa ada hidup tanpa buah atau jiwa, ya rohnya. Jadi tubuh tidak akan bisa hidup tanpa jiwa atau roh. Demikian juga sebaliknya. Jadi ini berkaitan, ya. Dari paham monokotomi ini adalah semua berkaitan, ya. Menurut teori ini istilah Alkitab, jiwa dan roh hanyalah ekspresi lain dari pribadi hidup. Ya, ini monokotomi, ya, pandangannya bahwa manusia merupakan pribadi yang utuh yang tidak dipisahkan, ya. Jadi sudah ya, yang 4, kondisi Adam diciptakan ya. Dan dalam mempelajari bahwa Adam diciptakan oleh Allah. Jelas ini penciptaan. Jadi saya singkat aja ya. Kejadian 1 ayat 31 yang tadi saya sudah bacakan ya. Ya, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kondisi Adam pada waktu itu adalah dalam keadaan sempurna dan suci atau tanpa dosa. Jadi Adam ketika diciptakan, ketika dia pertama ditaruh di Taman Eden, itu dia posisinya suci tanpa dosa. Tapi ketika dia melanggar perintah Allah, maka terputuslah hubungan dia dengan Allah. Ya, karena dia jadi dosa karena melanggar itu ya. Lalu yang kelima, tujuan Allah menciptakan manusia. Ya. Tuhan itu mempunyai tujuan. Ya. Menciptakan kita itu punya tujuan. Dan kita harus tahu apa tujuan Allah menciptakan kita. Ya. Tuhan ingin manusia yang dibentuk menurut gambarnya dan rupa. Gambar dan rupanya dapat bersekutu dengannya dan memuliakannya. Ya. Ini Tuhan tuh mau supaya kita tuh memuliakan Dia. Jadi tidak semau kita, ya. Jelas sekali di sini. Nah, kita lihat di dalam Yesaya, ya. Tadi kita baca karena supaya kita lebih jelas. Ya, Yesaya 43 ayat 7. Iya, Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dalam, saya ulangi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikian. Jelas sekali ya, semua. Ya, semua itu ada yang sedikit-sedikit,
Enggak ada. Jadi semua dikatakan di sini, semua orang yang disebutkan, ya, semua orang yang disebutkan dengan namaku. Nama siapa? Nama Tuhan, ya, yang kuciptakan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi kalau kita harus sadar, ya, jangan kita seolah-olah pengen menonjolkan diri kita, kita nggak berhak, ya, ya. Yang ku bentuk dan yang ku jadikan. Jadi inilah yang dikatakan yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Lalu dalam Kolose, Kolose 1 ayat 16, jelas sekali ini, ya. Kolose 1 ayat 16. Tertulis demikian, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas di dalam Kolose 1:16 ini Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya, untuk kemuliaan Tuhan juga, ya. Jadi ada tertulis, ya, di dalam Mazmur 19 ayat 1 juga. Nah, jelas sekali di sini. Ayat-ayat ini sangat menguatkan kita, sangat mendukung kita. Mazmur 19 ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi semua ini hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, maka Dia adalah pemilik segala sesuatu. Sehingga hanya Dia sajalah yang layak dipuji dan disembah. Baik kita sebagai manusia, janganlah kita mencari pujian supaya orang memuji kita. Wah, bagus ini. Wah, si Anton tuh bagus ya. Jangan. Justru itu yang membuat orang akhirnya jatuh, ya. Jangan memuji manusia. Yang layak dipuji adalah Tuhan. Yang layak disembah adalah Tuhan. Jadi jelas sekali. Apa arti penyembahan itu sih sebenarnya? Penyembahan adalah ungkapan kasih, penghormatan, dan ketaatan yang patut diberikan kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyembah manusia. Jelas kan yang saya bilang tadi, ya. Kita nggak layak, ya. Dipuji, disembah enggak, bukan hak kita. Tuhan yang layak dipuji dan disembah Dia, ya. Jadi kita tidak boleh menyembah manusia, malaikat, makhluk apapun, benda-benda lain karena mereka hanyalah ciptaan, ya. Jadi beda karakternya, ciptaan sama penciptanya. Beda, tadi sudah saya singgung kan? Jelas sekali. Alkitab mengatakan dalam Matius 4 ayat 10, engkau harus menyembah Tuhan dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi kalau kita menyembah hanya Tuhan, bukan yang lain, ya. Jadi katakan, ya Tuhan, engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, oke. Wah, berarti cepat ini sudah selesai. Mungkin kita masuk dalam tanya jawab atau mungkin ada yang mau nambahin supaya mengingat waktu, ya puji Tuhan saya bisa menyelesaikan sebelum waktunya. Silakan saya kembalikan kepada host untuk mungkin bisa berinteraktif. Baik, terima kasih Pak Anton Thanos atas materinya. Baik, Bapak Ibu, hari ini Pak Anton Thanos sudah menyampaikan kepada kita dasar-dasar kekristenan, memang lebih kepada yang paling mendasar dari mulai penciptaan sampai kinerja Tuhan, esensi Tuhan seperti apa, bahkan Tuhan bagaimana perannya, penyelenggara kehidupan dan seterusnya, seperti kita bahas tadi. Baik, tadi kita sudah membaca beberapa komentar di chat room. Nah, saya coba akan membacakannya kepada pemateri yaitu Pak Anton. Pak Anton, ini ada respon dari Bapak Panjaitan. Beliau bertanya demikian. Izin tanya, apakah metode ini kita lakukan malam ini akan cocok penerapannya kepada audiens Gen Z atau generasi Z
yang lebih senang pendekatan aktualisasi. Kemudian beliau juga menyampaikan jika metode ini maka analisa dan pengalaman sulit masuk ke generasi Z atau Gen Z yang lebih kena jika esensinya up atau perjumpaan kerajaan, in komunitas, dan out perpanjangan kerajaan. Demikian pertanyaan dari Bapak Panjaitan, sementara dari Pastor Eri tadi menguatkan materi yang disampaikan oleh Pak Anton Tandus tentang deisme, yaitu ketuhanan, pemahaman akan Tuhan. Silakan direspon Pak Anton atas pertanyaan Pak Panjaitan barusan. Demikian. Baik, kembali lagi kalau kita melihat ya, apakah ini cocok untuk audiens Gen Z ya? Begitu ya, yang lebih senang pendekatan aktualisasi ya. Ya, kalau dibilang masalah cocok tidak cocok, tergantung kita penyampaiannya bagaimana ya. Kalau seperti kita membuat sesuatu ya, menyajikan, mohon izin ya, misalkan orang suka makan nasi goreng. Ya. Semua orang jual nasi goreng. Tapi kenapa nasi goreng si A lebih ramai daripada nasi yang jual B dan C? Ini tergantung penyajiannya. Ya, mengolahnya bagaimana. Demikian juga kalau kita pendekatan dengan audiens Gen Z ini, kita harus tahu juga karakter audiensnya itu bagaimana. Seperti saya menjual satu produk. Produk ini sebetulnya banyak di pasaran. Tapi bagaimana orang bisa tertarik dengan produk saya walaupun di pasaran ada. Walaupun mungkin harganya lebih mahal yang saya jual. Ya, tapi bisa laku. Bukan soal kita bohong, bukan soal apa. Kita perlu menjelaskan, kita perlu menyampaikan. Contoh soal cara penggunaannya, mungkin kita demokan, kita jelaskan lebih dalam. Jadi menurut saya, pendekatan untuk audiens Gen Z itu tergantung kita sendiri. Bagaimana kita melakukan pendekatan itu. Ya. Jadi kalau dibilang ini apa dijadikan patokan, ini bisa dijadikan patokan. Ya, bisa dijadikan patokan, cuman tergantung bagaimana kita menyajikannya. Ya, kalau kita menyajikannya menarik, pasti Gen Z-nya pun menarik, audiens Gen Z menarik. Saya rasa begitu. Gimana Pak? Siapa tadi yang Pak Panjaitan, bagaimana Pak Panjaitan? Silakan Pak. Baik, ya. Jadi secara singkat memang betul sesuai dan sependapat dengan Bapak katakan. Dan kebetulan di sini saya amati kita ini nggak ada yang Gen Z ya malam hari ini, nggak ada yang Gen Z. Jadi kita nggak bisa kena benar apa pendapat saya cocok atau pendapat dari narasumber cocok, karena yang harus tahu tuh Gen Z sendiri. Di sini nggak ada Gen Z ya, kayaknya ya nggak ada ya. Ya, jadi apa benar metode-metode yang kita lakukan saat ini, mulai teori dan segala macam, yang malah bikin mereka ngantuk gitu loh Pak, bikin mereka ngantuk, ya nggak kena gitu, nggak nyambung gitu. Walaupun misalnya kayak gule tikungan di Blok M kan gitu Pak ya. Ya. Ya, gule tikungan di Blok M kan tuh ternyata tukang masaknya cuma satu tuh Pak, tapi penjualnya banyak. Ya. Nah, tapi kita lihat ada gultik Sugeng, ada gultik Romo, itu rame-rame kan di situ. Loh kok bisa gitu? Padahal yang masak satu gitu loh. Kok bisa rame? Padahal rasanya sama. Nah, kira-kira demikian mungkin Pak. Jadi packagingnya mungkin ya. Ya Ibu Erdi Lisbeth ya. Baik, itu aja Pak. Makasih. Terima kasih Pak Panjaitan. Terima kasih. Iya, sebenarnya kita ada beberapa Gen Z nih Pak, dan generasi milenial, semua mereka tidak langsung open mic. Ya, kami membuka sesi yang pertanyaan ini atau interaksi ini bagi siapa saja yang mau bertanya atau menanggapi. Kami persilakan. Silakan. Ya, ada Bro Ferdinand nih. Silakan Bro Ferdinand Gusaldi. Gen Z juga nih, Gen Z. Shalom. Gen Zero, bukan Gen Z. Gen Zero. Bapak Dr. Ferdinand. Ya, selamat malam Pastor Eri. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Memang tadi pertanyaan Pak Panjaitan tadi itu
kayaknya pertanyaan dari semua pemimpin gereja hari ini dan pendeta hari ini, karena Gen Z ini memang rada unik ya. Dan tadi Bu Stefani udah ngaku tadi, saya Gen Z, kayaknya kita perlu dengar suaranya habis ini ya. Tetapi yang memang kalau menurut saya ini dari apa namanya, kebetulan saya kemarin cukup banyak pelajari mengenai Gen Z. Selain apa namanya, selain tadi sudah disampaikan Pendeta Anton bahwa memang harus apa ya, cara penyajiannya memang beda, memang harus. Jadi memang kalau istilahnya kita ini yang pernah sekolah di teologi ini namanya kontekstualisasi, Pak. Ya kan? Jadi memang ini penting sekali karena apa yang jadi gini, cara mereka berkomunikasi itu sangat berbeda gitu loh. Kalau mungkin kita dengar gini 1,5 jam kuat-kuat aja Pak gitu ya. Kemarin malah waktu saya sesi apa tuh Pak Sreni ya, 2 jam ya, 3 jam ya, hari Sabtu Minggu lalu. Hari Itu Sabtu. kuat-kuat aja ya, kuat-kuat aja itu kita Bidat. tidak hal yang berat sebenarnya. Tapi kalau saya perhatikan Gen Z ini, kalau kita dalam beberapa menit pertama kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menarik perhatiannya mereka, lost kita Pak di belakang Pak. Bener-bener lost gitu. Jadi saya juga tadi mungkin salah satu yang membedakan, mungkin tadi saya izin Pak Anton, tadi saya lihat ada pernyataan bahwa kita menerima ini dengan iman ya. Saya lupa tadi di slide keberapa ya, tadi menggunakan kata apa ayat di Ibrani ya. Nah, ini yang salah satu yang kata kunci yang mereka agak susah terima. Jadi beda mungkin dengan generasi sebelumnya, generasi apa namanya, misalnya baby boomers masuk ke X, masuk ke milenial pun masih oke. Kita katakan udah percaya aja gitu, gampang kita terima dan kita tidak mempertanyakan apa yang dipercaya itu. Tapi kalau Gen Z totally different. Jadi benar-benar memang ini apa ya, tantangan buat kita kali ya. Kita perlu belajar. Makanya saya senang tadi topik malam ini benar-benar sampai ke dasar-dasar banget yang mungkin kita selama ini cuman apa ya, cuman terima dengan percaya gitu. Dengan cuman apa ya, istilahnya pokoknya terima aja. Kalau terima artinya Anda benar-benar percaya, kira-kira gitu ya. Tetapi kita berhadapan dengan generasi yang di bawah ini, bukan hanya generasi Z. Di bawah mereka ini masih ada Alpha yang hari ini umurnya paling tua baru 14 tahun. Dan juga generasi yang baru saja lahir ya. Sorry, tahun 15 ya Alpha tahun ini. Baru saja lahir tahun 2025 itu namanya generasi beta. Itu nggak tahu lagi pakai apa lagi tuh. Jadi tantangan terus kita. Ya, mungkin tadi mumpung ada Bu Stefani lagi nyangkut banjir. Waduh, hati-hati Ibu. Oke, mungkin itu dulu mungkin Pak Anton. Ini kita belum bahas kemana-mana nih. Ini apa maksudnya? Memang masih banyak sekali nih urusan apa namanya pemahaman-pemahaman dasar ini. Kita belum bicara lagi nih Tuhan itu esa kayak gimana menjelaskannya. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Iya, jadi maaf sekali lagi, ini kita terbuka saja ya, karena kita antisipasi para hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, antisipasi tentang adanya aliran baru itu Kristen progresif itu loh, ngeri loh itu loh. Betul Pak Panjaitan. Ya, selanjutnya ada Bu Erni Lisbeth. Silakan Bu Erni Lisbeth. Ya, silakan Ibu Erni Lisbeth. Lanjut aja Pak. Lanjut. Oke, Pak Desem lanjut Pak Desem. Baik, tadi sudah agak hangat ya pembahasan kita tadi tentang generasi Z dan seterusnya. Ya, sambil menunggu raise hand atau penangkap yang lain, sebagai seorang generasi milenial, saya juga menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh generasi Z, generasi Alpha dan Beta adalah apa yang mereka konsumsi. Saya sebagai generasi milenial memang mengkonsumsi lebih banyak daripada generasi milenial yang lainnya tentang hal-hal yang fundamental, hal-hal yang historikal. Sehingga pemikiran saya agak berbeda dengan generasi saya, seangkatan saya. Nah, memang tantangan tersendiri ya bagi generasi Gen Z sama generasi Alpha, yang bahkan generasi Alpha dikenal dengan generasi strawberry karena mental mereka yang rentan jatuh ya, rusak. Nah,
mau nggak mau memang harus dari diri sendiri. Pertobatan sendiri pun harus ada campur tangan Tuhan, Roh Kudus. Kalau tidak ada, pertobatan itu tidak sempurna. Ya, mari kita mendorong ya, mau nggak mau kita nggak mungkin memaksa generasi Z kita atau generasi Alpha kita supaya mengikut yang benar. Nggak mau harus ada kesadaran mereka. Mau nggak mau kita juga hanya bisa mensupport agar mereka juga mempunyai winning sendiri. Karena hidup adalah pilihan. Mereka harus memilih jalan kebenaran dan hidup, memilih percaya baru bisa selamat. Tidak bisa karena kita suruh-suruh atau kita saran-sarankan. Baik, kami masih menunggu penangkap yang lain atau yang bertanya yang lain. Di chat room saya melihat masih respon-respon untuk menyimak, respon-respon untuk menanggap. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin tidak. Boleh, kalau boleh saya berbagi ya Ya, terhadap silakan. pengalaman-pengalaman bagaimana dasar fundamental iman Kristen kepada Gen Z, khususnya ke anakku. Anakku yang bungsu kan lahir tahun Gen Z, memang susah ya. Susah, waduh susah. Tapi saya dapat hikmat ya. Misalnya saya cuma katakan masalah iman ya. Iman tuh saya punya cara begini. Melihat dulu atau percaya dulu. Itu aja. Jadi suruh tantang mereka, buka pikiran mereka, melihat dulu atau percaya dulu. Misalnya begitu. Misalnya kalau misalnya apa benar yang Pak Pendeta tadi ngomong bahwa misalnya ada khotbah katakan bahwa kita selamat, ya kan gitu. Saya sederhana aja, saya menyeletuk. Kalau nggak percaya ya mati aja dulu. Itu aja udah selesai. Jadi kita tantang terus dia. Demikian dari saya, makasih. Kayaknya Ekstrim siapa yang banget. mau mati duluan, Pak? Ekstrim banget, Pak. Luar biasa ekstrim. Luar Memang biasa. harus digituin karena Saya mau kita tanya, Pak. berdebat dengan teori apapun, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aram sekalipun dia nggak percaya, ya udah mati aja dulu kau, baru kau lihat nanti kau dia ada di mana, selesai. Malam, Pak. Ya, silakan, Bu. Ya, saya mau tanya gini. Ini karena ada Ya. berhubungan dengan Imlek. Tadi saya ceritanya ngobrol-ngobrol di perjalanan sama seorang bapak gitu. Terus itu bapaknya itu orang Kristen gitu. Terus saya bicara-bicara, ini kata orang Cina, saya bilang tahun ular kayu gitu. Terus cerita-cerita tentang Feng Shui, saya bilang kalau saya sih nggak percaya, saya bilang gitu. Tapi bapak itu jawab, "Eh, kalau banyak yang percaya bisa terjadi gitu," bilang. Nah terus saya jadi, masa sih gitu. Terus saya sempat berpikir, saya jadi mikir gitu, masa sih kalau yang banyak yang percaya bisa terjadi, padahal itu kan hanya ramalan gitu kan, bukan bukan firman Tuhan gitu. Jadi saya jadi ya bingung juga gitu mau jawab apa saya. Cuman ya saya nggak percaya aja, saya bilang gitu. Ya gitu aja sih Pak pertanyaannya. Jadi saya bingung juga gitu kok jawabnya. Ya kalau banyak yang percaya ya bisa terjadi, dia bilang gitu. Jadi saya mikirnya gini, ya mungkin mereka mengimaninya seperti itu gitu. Jadi bukan percaya kepada Tuhan, percaya kepada ramalan-ramalan itu gitu. Tapi kalau saya sih, saya nggak percaya gitu. Ya itu gimana tuh Pak? Jadinya kalau kayak gitu. Oke Pak, Baik. makasih Pak. Pak Anton, silakan direspon, Pak. Ya, baik Bu. Jadi gini Bu, sesuatu ya itu kita perlu lihat Bu. Jangan kita mudah percaya ya. Karena apa yang kita percaya itu memberikan satu pemikiran kita, menggoda pikiran kita Bu ya. Ya, maka dari itu kalau kita Ya, sudah Pak. yakin ya, beriman apa yang dikatakan Alkitab ya, kita tetap berpegang teguh Bu, karena apa yang menggoda kita itu harus kita lawan Bu, dalam arti apa, pikiran kita, jangan sampai kita tergoda ya. Memang sesuatu Bu ya, ini secara Iya, iya. manusia ya, secara Iya manusia Pak. kalau kita mempercayai sesuatu ya, itu bisa terjadi
ya. Terjadinya bisa positif, bisa negatif, Bu. Iya, Ya Pak. kan? Nah, jadi kalau itu terjadinya positif mungkin kita bisa percayain. Kalau terjadinya negatif, ya kan? Iya, iya. Nah, jadi lebih baik apa yang dikatakan Alkitab itu yang kita percayain, Bu. Karena semua kan Iya, seperti tadi saya betul, Pak. katakan, semua itu di bawah kendali Tuhan, ya. Pengawasan, pengaturan, ya. Cuman kadang-kadang kita nyerobot kemauan kita sendiri, keegoan kita. Seolah-olah kita bisa, kita mampu, kita sanggup. Ya kan, Bu? Iya, iya, Pak. Tapi kalau kita sudah terbentur, nah baru orang banyak kan gitu, Bu. Kalau sudah Benar. terbentur baru ngakuin. Kalau Iya, belum, benar, Pak. egonya yang muncul, keakuannya. Nah, begitu, Ya, Bu. makanya saya nggak bisa terima dalam hati saya. Mana bisa kalau banyak yang percaya. Kalau bukan kata Tuhan dalam hati saya, ya nggak mungkin lah terjadi kalau Tuhan tidak izinkan gitu. Tapi saya nggak percaya gitu dengan perkataannya itu gitu. Iya. Jadi bantah tapi menggoda juga, menggoda saya gitu, menggelitik jadi. Itulah, Bu. Itu yang Iya, dikatakan di Izinkan saya Efesus merespon, Bu. 4 ayat 27 itu, Bu. Jangan beri kesempatan Iya, kepada izinkan saya iblis. merespon. Jadi itu namanya teori kemungkinan, Bu, atau teori peluang. iya, iya, iya. Baik, Pak. Ya, terima Terjawab, kasih, Bu. Pak, untuk Nanti, Bu, ya. kontribusinya ya. Aku izin Terima ya, kasih, aku izin Pak. dulu ya. Ada emergency ya, aku izin ya. Ya, aku izin Oke, ya. Ya, terima ya, Pak kasih, Pak. Stephen Pak ya. Silakan Panjaitan. Pak Pak Tom Jaitan. Anthony. Next aku ikut ya. Pak Anthony Ya, Ferry. Ya, Makasih, Tuhan terima berkati kasih semuanya. Pak Ya, Panjaitan. Terima ya, kasih. ya. Tuhan berkatin. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Tuhan berkatin. ini host minta Pak Hendra ini. Pak Hendra ada ini, Pak Hendra mana suaranya Pak Hendra. Nah, silakan Pak Hendra. Pak Hendra ini. Saya Ya. ngebris atau Panton? Ayo Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Gimana Pak? Ada apa Pak? Aku lagi dengerin aja, lagi enjoy. Iya, kita Nah, harus Nggak ada. lagi ini diskusi, Pak. kalau nggak ada suara Pak Hendra nggak rame ini Pak Anton. Pak Desem. Ya, betul. Ya, perlu Kalau kasih aku begitu masukan ini, nanya Pak Hendra. nanti ngebahasnya sampai besok pagi Pak. Nggak apa-apa, nggak Jadi apa-apa. kayaknya, Nggak apa-apa. jadi kayaknya jangan hanya saya suruh bertanya nanti. Ya, Oke. Pak Saya Hendra, kalau dengar nggak saya enjoy bertanya, aja. ditambahin Pak Hendra. Kalau nggak bertanya, ditambahin aja Pak Hendra. Iya. Ditambahin ya. Iya, Iya. Kalau Pak. ditambahin mungkin yang tahu materi mungkin cuma Pak Anton kali ya. Arahannya yang mau ditujukan itu kemana? Kalau aku bicara mungkin takutnya ini loh Pak. Takutnya ada sedikit bias gitu loh. Tapi nggak apa-apa Pak. Nggak usah Semuanya itu takut, Pak. baik-baik aja kok Pak. Yang paling penting ya seperti Pak Weni punya jargonnya gitu loh. Melayani itu suatu kehormatan, itu juga udah Amin. powerful itu. Betul, Pak. Dan kemudian Amin. mencintai Tuhan ya, itu juga udah powerful. Yang lainnya saya Amin. rasa cukup Pak. Melayani memang suatu kehormatan sih. Baik. Ya. Thank Gitu. you Pak Hendra. Silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Hendra. Thank you, siap. Ada Bu Yudi sekarang nih, Baik. host. Pak Desem, Bu Ya, Yudi, Ibu Bu Yudi, Yudi. Pak Desem. Silakan, Bu. Silakan Bu Yudi. Kita masih menunggu respon dari Bu Yudi nih. Bu Yudi, apakah kondusif untuk buka mic? Sepertinya belum direspon, Pak. Iya. Ya, sambil Silakan, menunggu Pak. respon dari Bu Yudi ya, saya mau coba memberikan juga tanggapan terhadap pertanyaan Ibu Tan tadi. Bahwasanya yang Ibu Tan sampaikan tadi itu adalah dampak dari pembelajaran yang namanya teori pendalum, yaitu teori yang dikembangkan di Inggris pada abad keempat. Itu yang membuat mengatakan kalau kita bersama-sama kita berperang melawan siapapun yang dikembangkan dari teori peperangan Yunani sehingga mereka menguasai seluruh dunia. Karena menganggap orang yang paling banyak berpendapat sama akan mengatakan itu adalah pendapat yang sesungguhnya yang paling powerful, bahkan mewakili Tuhan. Jadi itu yang mempengaruhi generasi Z. Semakin banyak generasi Z atau
generasi Alpha dan Junior, bahwa kalau kalau mereka menganggap semuanya itu adalah sudah satu pendapat, maka mereka menganggap itu adalah yang paling powerful dan itu adalah yang paling benar. Itu yang membuat itu terjadi, Bu. Hal yang lain adalah teori pendalum. Teori pendalum adalah teori yang dikembangkan juga di Inggris yang membawa mereka ke luar angkasa, mengatakan bahwa pendapat ilmuwan itulah yang benar, sehingga mereka mengatakan jadi mengembangkan teologi yang namanya Scientology yang dianut oleh sekarang aktor terkenal Tom Cruise. Oke, Ibu Eri mau menambahkan, silakan Bu Eri. Terima kasih. Ya, shalom, shalom. Thank you Pak Desem, thank you Pak Anton untuk materinya, dan juga sempat ada pertanyaan dari Pak Panjaitan ya. Dan tadi Pastor Ferdinand juga sudah memberikan tanggapan. Beliau ini kan gembalanya remaja pemuda ini, remaja khususnya ya Pak Ferdinand ya. Ini Mantap. kita tunggu action selanjutnya dari beliau ini. Luar biasa mestinya. Ya, mungkin perlu kita pikirkan juga untuk Bible study generasi Z. Ya, kalau secara umum khawatirnya mereka tidak tertarik ya. Dan memang perlu dikhususkan dengan usia mereka ya Pak Desem. Makanya persekutuan remaja pemuda ini harus segera bisa dimulai. Jangan ditunda-tunda lagi, karena sekarang ini zamannya zaman sulit ya. Dan zamannya penuaian jiwa, dan kita melihat generasi muda ini perlu segera diselamatkan ya, dipulihkan. Artinya dibimbing kepada kebenaran. Ya memang kalau generasi Z kita bicara itu memang memiliki keunikan ya, punya karakter yang berbeda secara umum. Ya tadi memang sempat digolongkan generasi ada beta ya, generasi ini. Ya kita lihat bagaimana generasi Z ini yang bersifat kompetitif ya. Jiwa mereka tuh jiwa petualang, ya enggak seperti kita para orang tua mungkin yang sudah berpikiran dewasa, dan mereka itu kritis ya, open minded terhadap berbagai hal. Nah, ini yang ditakutkan kan yang dibahas oleh Pastor Ferdinand tentang pengajaran bidat ya, tentang penyesatan-penyesatan yang ada. Karena kita lihat bagaimana aliran baru ini ya, pengajaran baru yang sebenarnya tidak alkitabiah ini mulai merajalela kemana-mana. Terutama target utama itu adalah generasi muda. Karena memang itu kesaksian dari beberapa orang, bahkan dosen kami sendiri itu mengatakan bahwa anaknya ya sudah terpengaruh sehingga memang nggak pulang, dan mereka sibuk dengan Ya, ajaran di Australia mereka, Bu dan ya, Bu Eri, yang di Australia. menganggap orang rumah itu adalah musuh jikalau nggak sepaham sama mereka. Nah ini generasi Z ini ya perlu kita bimbing ya secara benar dengan pengetahuan yang baik sesuai Alkitab. Nah, jadi sifat mereka yang mungkin cepat boring ya terhadap pengajaran yang berpusat cuma Alkitabiah terus gitu ya, sedangkan tidak bisa dinalar sama mereka. Nah, ini yang memang berbahaya. Jadi mungkin kita perlu, saya juga dulu guru sekolah minggu ya, bagaimana membimbing anak remaja itu untuk mengalami Tuhan. Ya, memang kita tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Kita kembalikan kepada kuasa Roh Kudus. Ya, kita memang bisa berdoa dan membimbing mereka di dalam kebenaran firman. Dan saya berusaha untuk mereka itu memahami firman itu bukan dengan apa adanya Alkitab gitu loh. Tapi kita bawa kepada pemahaman-pemahaman dan semangat jiwa mereka. Ya, saya mentor mereka loh. Dan puji Tuhan ya, mereka anak-anak yang berhasil. Bahkan hari ini mereka sudah ada yang kerja, sudah ada yang kuliah, dan mereka pada iman yang menyala-nyala. Ya, termasuk keponakannya Ibu Ernie Lisbeth ini, yang semua dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang luar biasa loh. Ya, anak-anak bukan hanya menerima pengajaran Alkitab, dan saya mentor mereka di dalam kuat kuasa Roh Kudus, mereka mendapatkan karunia-karunia roh, mereka punya penglihatan, mereka punya pendengaran suara Tuhan,
dan bahkan itu semua yang mereka dapatkan itu alkitabiah banget dan sesuai ya, tidak ada yang melenceng. Karena saya uji itu dengan kebenaran firman. Dan hal itu memang terjadi dan bahkan ada beberapa yang digenapi. Apa yang mereka katakan ternyata itu terjadi gitu. Sekian bulan ya, bahkan tahun depannya, dan itu terjadi nyata. Saya juga bingung kuasa Roh Kudus memakai generasi muda ini dengan luar biasa. Banyak yang sudah digenapi ya, dan itu memang betul-betul terjadi. Nah, makanya generasi Z ini cenderung untuk mencari kebenaran sendiri dengan cara-caranya mereka sendiri. Kalau kita tidak bimbing, ya ini berbahaya. Ya, mereka akan lebih cenderung untuk menjadi agnotisme atau ateisme. Ya, mereka tidak percaya adanya Tuhan akhirnya. Nah, kita butuh kuasa Roh Kudus untuk membimbing mereka bahwa mereka mengalami Tuhan gitu loh. Secara roh, ya mereka mengalami dan hati mereka disentuh. Makanya paling penting kita memberikan empati. Empati itu ya kita hidup ya, masuk ke dalam kehidupan mereka, apa yang mereka mengalami. Ya, kadang-kadang saya juga sebagai guru sekolah minggu itu sedih lihat mereka, aduh cepat besar, mereka sudah membesar, ada yang sudah menikah, ya ada yang sudah bekerja, kenapa nggak tetap remaja? Cara pikir mereka sudah berubah lagi gitu loh. Ya, artinya ya ada beberapa tahap yang mungkin kita giving empathy kepada mereka, lebih banyak mendengar, kemudian kita mengarahkan ya, ada immerse, ada observe, mereka punya perilaku ya, ada engagement itu artinya ada interaksi, ajak mereka ngobrol, penting loh untuk komunikasi dengan mereka. Jadi selama ini saya waktu mengajar bukan sekolah minggu sebenarnya, saya masuk ke ranah sudah remaja karena mereka sudah ada yang SMA, ada yang SMP ya. Saya sudah masuk ke ranah itu. Dan saya banyak ngobrol sama mereka loh. Saya enggak melulu satu arah, enggak. Saya tidak seperti ibadah umum. Makanya mereka tidak cocok di ibadah umum. Saya juga bingung, mereka udah besar-besar, mereka nggak mau di ibadah umum, maunya di kelasnya saya gitu. Karena cara pendekatannya berbeda. Saya bukan hanya kasih firman, menghakimi atau sepertinya bagaimana gitu ya, tapi saya tuh ajak mereka ngobrol. Setelah ajak ngobrol, dapatlah tema. Muncullah bahwa ada satu tema yang mereka butuhkan hari ini. Walaupun saya mendapatkan satu kurikulum dari gereja ya, saya dikasih kurikulum. Nah, minggu ini kamu ngajar tentang ini. Tapi kurikulum yang saya dapat itu tidak menjadi baku. Saya terima tema itu, namun saya ajak mereka ngobrol. Begitu masuk di kelas, udah rame. Jadi saya ajak mereka bersahabat. Ceritalah mereka tentang kehidupan minggu itu dan dia kemudian habis bla bla bla, saya mulai dapat satu tema yang hari ini mesti disampaikan walaupun tidak meninggalkan tema yang saya dapat dari kurikulum gereja. Nah, saya mulai masuk, saya ajak mereka ngobrol. Akhirnya mereka itu betul-betul mengalami Tuhan. Mereka bisa menangis, mereka bisa manifest, mereka berbahasa roh, mereka dapat penglihatan, karunia-karunia roh di ini. Jadi mereka itu menjadi Kristen bukan karena pengajaran Alkitab yang baku, tetapi ada satu pendekatan secara pribadi, memberikan mereka empati, masuk ke dalam kehidupan mereka. Ya saya dapatnya seperti itu sih. Bible study untuk generasi Z yang memang mesti kita pikirkan. Seperti banyak sharing, banyak ngobrol nanti ya, atau dimulai dari Zoom juga boleh. Ini usul saya aja sih Pak Desem, ya sebagai koordinator dari Bible Study. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih. Di sini hujan deras, jadi turun naik keluar masuk saya device yang satu lagi. Ya, silakan Pak Anton untuk respon. Pak Desem ada dari chat room Pak Ferdinand Lisaldi, mungkin boleh memberikan satu Pak Ferdinand, mungkin boleh memberikan satu ulasan. Silakan Pak Ferdinand. Oh ya, oke, Pastor Erik. Ini yang saya tulis tadi ya, 3 tantangan generasi Z tadi. Ya, silakan. Oke, tadi sebagai sudah disebutkan bahwa anak generasi Z ini banyak kali mereka itu menyebutkan kebenaran dari banyaknya orang yang menyatakan itu benar. Jadi itu memang tantangan kita yang kita nggak ngerti. Mungkin secara singkat aja karena ini sebenarnya satu sesi sendiri.
Jadi mungkin bicara false tolerance itu mereka berbicara kalau kita toleransi, kalau zaman kita kena di sini mostly bukan generasi Z kecuali mungkin Stefani tadi. Kalau generasi sebelumnya kata toleransi itu kita menghormati orang lain meskipun ya pandangan mereka berbeda. Ya, ini kan sering kita ngerti ya toleransi seperti itu. Tapi buat generasi Z, pengertian toleransi adalah berarti saya harus menerima pendapat kamu meskipun saya sendiri nggak setuju. Makanya banyak sekali terjadi hari-hari ini ya mengenai khusus mengenai false tolerance ini adalah terkait dengan LGBTQ. Jadi mereka sendiri sebenarnya banyak yang nggak setuju, tapi karena kebanyakan orang ini berarti mereka harus terima. Ya, ini yang berbeda mungkin dibanding generasi sebelumnya. Terus kemudian relativisme moral, ya. Jadi moral kalau di zaman sebelum generasi Z itu moral itu jelas, ini baik dan ini buruk, jelas, ya. Tetapi kalau di zaman generasi Z, kata relativisme, ya, ini yang tadi disebutkan tadi. Ketika banyak orang menerima hal itu, ya, banyak orang setuju dengan hal itu, maka moral itu bisa diterima. Tadi misalnya contoh saya LGBTQ tadi ya, ini juga topik yang sangat menarik. Saya lupa kemarin ada salah satu pembicara di sini kayaknya yang kemarin jago. Oh sorry di tempat lain. Jadi kalau misalnya pernikahan sesama jenis, ya sebenarnya kalau kita mau ditanya moralnya gimana, standar kita jelas, ya kan? Paling tidak standar kita alkitabiah. Tetapi buat mereka ini bisa berubah. Jadi itu sesuatu bukan lagi objektif, tetapi menjadi subjektif sekali, gitu. Dan yang ketiga adalah secular humanism. Secular humanism ini berarti mereka ini hari-hari ini banyak yang tidak mau dicap sebagai religius. Contoh, ketika berteman mereka tidak akan pernah berbicara saya Kristen atau apa, nggak pernah. Ya. Jarang sekali mereka ngaku Kristen. Kalau kita zaman dulu teman kita pun ada yang non Kristen, kita nggak masalah, kita tetap berteman dengan mereka. Tetapi mereka tidak mau menyebutkan agamanya apa karena takut ditinggalkan, takut dikucilkan. Ya. Dan ini berdampak kemudian ya mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu di sini dulu pernah nggak ya di zaman-zaman sebelumnya kita terlibat sama office ministry ya campus ministry zaman dulu tuh sangat sangat populer. Mungkin Pak Weni ingat ya zaman dulu kampus ministry kencang banget kita di kampus-kampus ya. Dimulai tahun 80-an sampai 90-an awal 2000 masih ada habis itu hilang. Ya. Dulu kita terlibat dengan UKM Kristen. Ya kan, kita terlibat dengan banyak hal di kantor-kantor juga demikian. Dulu sering sekali hari Jumat di mana-mana kita berkantor dekat situ pasti ada ibadah, ya kan? Ya, Kita benar, bisa bergabung. Hari ini udah nggak ada. Hari ini udah nggak Iya. ada. Bahkan banyak sekali kampus. Saya kemarin nanya teman saya ada kebetulan jadi wakil rektor di Universitas Multimedia Nusantara UMN. Saya tanya sama dia, di tempat kamu ada nggak persekutuan Kristen? Nggak ada. Saya tanya kenapa? Jawabannya, ya kita maunya semua universal, nggak ada. Wah, saya bilang ini udah benar nih, secular humanism udah ada, ya kan? Demikian juga di kantor-kantor juga sudah jarang sekali sekarang yang mengadakan ibadah. Mereka nggak mau kelihatan eksklusif. Padahal sebenarnya kalau kita ingat zaman dulu ya, wah ini kalau ngomong zaman dulu ini, wah kayaknya udah lama banget ini. Mungkin Bu Stefani ketahuan nih dengar kita ngomong zaman dulu ya. Tapi let's say, kita nggak usah ngomong lama-lama banget ya, 10-15 tahun lalu. Office ministry itu kenceng. Saat teman-teman kita yang muslim hari Jumat beribadah di masjid, kita ada waktu kosong kan? Itu biasanya dipakai kan buat itu. Sekarang udah nggak ada. Di generasi muda udah nggak ada. Jadi ini memang hal-hal yang sangat menantang di generasi Z. Demikian. Saya kembalikan ke Pastor Eri. Sorry panjang lebar. Thank you, Pastor Ferdinand. Ya, Ya benar silakan Pak. Pak. Pak Ferdinand, betul apa yang tadi Bapak katakan. Saya tanggapin sedikit ya, bahwa saya juga bingung. Ini mungkin perlu diteliti. Mengapa demikian terjadi ya? Dulu saya masih berkantor. Wah, antusias sekali loh orang yang mau ibadah hari-hari Jumat misalnya ya. Jumat itu yang golongan I, mereka sudah ambil alat perlengkapan sembahyang mereka. Nah, yang Kristen itu ngumpul di satu tempat. Waktu itu kebetulan kami ya saya itu ada ke gedung sebelah.
Di gedung kami enggak ada, di gedung waktu itu di Sunter Graha Gria ya, tapi kami ke sebelah gitu. Sebelah itu SMR ya, Mitra Sunter. Nah, di situ memang ada koordinatornya. Mereka adakan ibadah ministry, office ya, office ministry. Nah, kami kumpul tuh dari gedung sebelah tuh pada nyebrang semua ke sana. Dan setelah pandemi itu sampai hari ini enggak ada lagi sih. Saya juga bingung kenapa ya? Kenapa nggak dilanjutkan? Kok takut pandemi gitu? Apakah kebiasaan baik itu jadi tergerus ya? Ya apa ya? Sayang gitu, sayang. Eee, saya pikir kenapa ya sesuatu hal yang baik nggak dilanjutkan? Karena situasi yang berbeda sehingga merubah tatanan yang ada. Justru saya setiap kali ada ibadah kantor itu saya menyala-nyala, Pak. Saya ajak teman-teman kantor saya, "Yuk kita ibadah, yuk kita ibadah." Saya bawa beberapa orang nyebrang ke gedung sebelah itu untuk ibadah. Tapi setelah pandemi itu memang hilang, sampai hari ini pun mereka just online by Zoom gitu, nggak ada keinginan untuk kumpul lagi. Padahal tentunya beda sih by Zoom sama bisa tatap muka. Andaikan bisa onsite itu lebih efektif dan kita bisa berdoa bersama, bahkan kita bisa konselingin orang, mereka yang punya masalah paling doa 5 menit saja waktu sebelum mereka kembali ke kantor masing-masing. Itu sangat besar loh, apa efeknya gitu, impact-nya tuh luar biasa, membuat orang paling enggak mau cari Tuhan. Ya hari ini saya juga jarang ya dengar Menurun. kalau ada satu universitas Kristen yang menyala-nyala mahasiswanya, ada komunitas Kristen, ada Hmm, ibadah. Kok hari-hari ini saya sudah, jarang. tidak mendengar ya, saya tidak Ya, mendengar ya. lagi api itu ya, revival itu sudah ndak ada. Nah, apakah memang tidak menarik lagi karena yang tadi Pastor Ferdinand katakan, menghargai sesama, menghargai, apa ya, yang sudah ada misalnya kayak LGBTQ. Udahlah jangan urusin orang lah, Ya, mereka mau seperti itu biarkan sajalah gitu ya. ya, Sebenarnya kan nggak boleh. Sodom Gomora masa kita diamkan? Kita kan orang yang meluruskan jalan Tuhan loh. Nggak bisa exactly. diam dan nggak bisa tutup mata dan menganggap bahwa kayak saya katakan ya, teologi situasional, bahwa dibenarkan kalau memang situasi seperti itu. Kita kan orang dunia yang tidak boleh, mengikuti keadaan yang ada. Kita harus tetap menjadi garam gitu ya, kita harus menjadi terang. Kita harus meluruskan jalan Tuhan sebagai orang utusan gitu. Ya, Tapi di hari-hari ini kan berbeda saya melihat. Ya, menghargai itu penting sekali loh, hak asasi manusia gitu ya. ya, ya, Jangan loh, ya, itu nggak boleh loh. LGBT itu dihormati loh, apalagi sama iya, negara iya, udah mulai iya. negara dunia udah mulai mengakui ya, kemarin dapat broadcast, Thailand, di salah satu ya, di salah satu Thailand negara sudah Asia, legal. ya dilegalkan gitu ya. Dan anehnya itu, wih, langsung, secara massal orang kawin Iya, kawin lagi nunggu, sejenis Bu. didukung gitu. Waduh saya benar-benar merasa ini Sodom Gomora, ini betul-betul kesudahan daripada dunia. Tentunya kita harus berbeda. Ya pengetahuan sudah terbuka kok. Ya Pak Ferdinand dan teman-teman, apa sih yang Anda tidak bisa dapat pengetahuan dari komputer, dari AI? Apa juga Anda bisa cari, mau yang baik ada, mau yang jahat ada, mau yang jorok ada, mau yang porno ada, seporno-pornonya ada gitu. Kita perlu lagi nyari manusia. Kita nggak perlu lagi dosen loh di hari-hari ini, Ya, ya, akhirnya loh. ya, Orang bikin skripsi aja udah dalam sekian waktu udah bisa selesai gitu kan. Jadi pengetahuan sudah terbuka lebar. Tinggal kembali kepada kita mau mencari pengetahuan yang benar atau pengetahuan yang tidak benar. Ya, buah pengetahuan baik dan jahat sudah kita makan. Ini sudah terpampang di hadapan kita. Masalahnya seleksi itu ada pada iman kita. Apakah Anda ini orang dunia yang akan terkubur di dalamnya atau Anda adalah orang yang berjalan melewati melintasi dunia sebagai musafir yang akan menuju kepada kerajaan sorga. Itu saja iman gitu, iman kita. Kalau kita yang punya kebenaran, tentunya kita hanya musafir, numpang lewat untuk melakukan tugas daripada yang mengutus kita, kerajaan sorga. Pengetahuan sudah terbuka lebar. Yang sekarang membedakan manusia adalah akhlak, moral,
dan iman. Akhirnya kembali terakhir manusia itu hanya dibedakan daripada roh yang di dalam dia. Apakah roh dunia, apakah roh kudus, apakah roh Kristus. Jadi yang bisa membedakan manusia ini adalah manusia roh atau manusia daging. Kalau kita manusia daging kita akan mati. Roma 8:13 jelas sekali bahwa jikalau engkau hidup dalam daging, engkau akan mati, yaitu keinginan dagingmu, keinginan mata, keangkuhan hidup dan semua yang menguasai kita yang bukan dari Tuhan. Pengen kaya raya, agama nomor sekian lah. Yang penting harus saling menghargai. Udahlah, nggak usah ngusik orang, begitu kan? Pada akhirnya seperti itu. Nah, kita yang hidup dalam roh, kita akan hidup. Saya mau katakan manusia sudah sama, pengetahuan apapun sama. Kita akhirnya udah nggak dibutuhkan yang namanya pengajar. Nggak dibutuhkan yang namanya dosen-dosen. Dosen kalah pintar daripada AI. AI lebih hebat. You mau nanya apa, lu mau dapat pengetahuan apa, langsung detik itu juga you bisa tahu. Akhirnya manusia hanya cuma bisa dibedakan roh yang di dalam dia. Apakah roh Tuhan yang menyala-nyala, mencari kebenaran seperti Lot, atau orang-orang yang memang hidup di dalam hawa nafsu dunia, yaitu orang-orang Sodom Gomora yang akan dibakar oleh Tuhan. Ya mengerikan ya. Saya melihat bahwa di hari-hari ini pembalasan Tuhan sangat cepat, saudara. Cepat, nggak pakai lama. Kenapa? Karena waktu Tuhan sudah dekat. Ya, yang saya ceritakan bahwa anak muda satu yang kami kenal kemarin, dia menggembok rumah dan tidak boleh ibadah di rumah daripada siapa? Neneknya yang barusan meninggal karena meninggalkan warisan. Saudara, nggak sampai lama, nggak sampai 40 hari. Dia sudah dipanggil Tuhan dalam keadaan yang mengerikan loh, saudara. Terbakar dengan sendirinya kendaraan yang dia pakai. Bukan kecelakaan ditabrak atau nabrak, tapi itu meledak sendiri kan Ya, sebenarnya kecelakaan kayak tangan tunggal. Tuhan. Ya. Kayak tangan Tuhan yang melakukannya. Kita cuma bilang, menghalangi ibadah saja, itu dibalas sama Tuhan. Mengerikan ya. Itu aja sih saya boleh dapat. Thank you, Pastor. Mungkin bisa kita Ya. seminarkan tuh. Ya. Topik yang menarik saya pikir. Pastor Anton, sorry, aku minta 1 menit aja. Tadi lagi bahas Silakan. campus ministry dengan office ministry. Ya, silakan. Sebenarnya kemarin saya sempat bikin penelitian kecil mengenai itu dan memang jawabannya adalah mereka yang seperti tadi disampaikan, mereka nggak mau terlihat rohani gitu loh. Ya, Jadi betul. demi bisa diterima. Nah, sekarang Betul. problematika terbesarnya adalah begini. Gen Z ini sekarang adalah orang-orang berpengaruh di kampus ministry dan office ministry. Kenapa saya katakan demikian? Karena generasi milenial yang di atasnya mereka, jadi generasinya Pak Pastor Desem tadi ya, ya, itu sekarang kan levelnya udah di atas 30 tahun, Bu. Udah levelnya udah manajer nih, ya kan? Apalagi generasi X, ya rata-rata udah levelnya direktur. Artinya bahwa mereka udah nggak ngurusin lagi nih yang asalnya tete bengek beginian yang ngurusin bikin ibadah segala macam gitu loh. Iya. Nah, tanggung jawabnya sekarang ada di Gen Z. Nah, masalahnya Gen Z yang kebikin. Gitu loh. Betul, inisiatornya ya, betul. Benar. Jadi yang tadi Pastor tulis mengenai inisiator, saya setuju sekali. Jadi kalau menurut saya ini nanti kita mungkin bahas waktu lain ya, karena ini lagi tadi temanya Pak Anton kan beda ya. Tapi saya pikir mungkin kita yang udah lebih senior ini waktunya turun gunung kembali kayaknya Bu Wery. Iya, harus. Mesti turun gunung lagi. Jadi yang gen Y, gen X, ayo deh kita turun lagi deh gitu loh. Iya, Turun betul. lagi. Kita udah pernah lakukan ini sebelumnya, jadi harusnya nggak perlu banyak effort lah. Kita tahu, tapi mungkin perlu merendahkan diri ya. Mungkin kita meskipun levelnya udah direktur gitu ya. Udahlah nggak apa-apa lah, gue ngangkat speaker lagi lah kayak 30-20 tahun lalu, nggak apa-apa deh angkat-angkat ini lagi deh gitu. Yang penting kita mau. Betul. Oke, thank you. Betul. Itu 1 menit saya. Betul, Pastor Ferdinand. Makanya dari kemarin saya sudah gedor-gedor nih MJC bikin office ministry. Mau di hari apa, bergeraklah paling enggak satu gedung The East ini ada 1 jiwa saja yang terjaring itu seluruh malaikat di surga bersorak-sorai, ya kan? Jangan duduk diam. Walaupun memang sepertinya udah bukan bagian kita. Ya kita mungkin sudah terlalu usur untuk kepo-kepo gitu loh. Tapi memang generasi yang kita katakan itu enggak bergerak, kalau kita juga diam, akhirnya betul-betul mati gitu loh.
Ya sudahlah, mau apa lagi? Ya mau kalau misalnya Pak Desem lihat kita ini yang umur segini masih aja mau datang di remaja pemuda nantinya kalau memang MJC punya remaja pemuda sudah jalan, ya jangan anggap kami ini kepo. Ya kan memang perlu perlu ditambahin api gitu, kita perlu bicara. Dan nanti juga di, office ministry juga perlu, kita harus dukung rame-rame sampai mereka bisa berdiri sendiri gitu. Bener, kita ini nggak ada kata pensiun dah, kalau kita mau lihat generasi ke bawah kita tetap beriman. Kalau kita tinggalkan, bagaimana dengan anak cucu kita? Ya, saya melihat ada orang Eropa di, kantor kami dulu ya, mereka adalah, tim kerja kamilah, dia kolega kami, jadi mereka datang untuk kunjungan ke kantor kami, itu umurnya baru 50 Saudara. Umur 50 ya, seumuran kita lebih muda dikit lah. Mereka sudah ndak kenal Alkitab, ya mereka lihat Alkitab kita ada di mobil, mereka ketawa. Itu, "Buku ini kamu masih baca," katanya begitu. Benar, itu terjadi. "Kamu masih punya Alkitab? Itu buat apa?" katanya. Coba bayangkan, saya nggak bisa ngebayangin orang tua orang itu nggak punya iman sudah. Sehingga melahirkan generasi ini dia yang sudah umur 50, sudah nggak suka dengan Alkitab loh. Dan dianggap, "Kamu masih baca tuh buku," katanya begitu. Kami ndak ini, jadi mereka mengandalkan kekuatan sendiri ya. Saya ngelihat bahwa, kok dia bisa ngaku anak Allah begitu loh. Bagaimana dengan iman, moyang mereka? Pastinya sudah suam dan akhirnya melahirkan generasi yang seperti ini. Saya yakin Saudara, kalau kita tidak menyala-nyala, kita tidak kuat dalam iman, Saudara akan melihat generasi, anak, cucu, cicit adalah orang-orang yang tidak beriman. Makanya kita kuat untuk mengimankan anak kita supaya anak kita kuat imannya untuk membuat iman cucu cicit kita itu tetap berdiri di dalam kebenaran. Itu saja sih. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Baik. Bu Mikal, Menarik kami ya. undang Bu Mikal untuk ikut doa pagi ya. Teman-teman, ini linknya sama untuk doa pagi. Setiap jam 5 kita ada doa pagi. Saya yakin saudara-saudara yang memang haus boleh hadir kembali ya. Jadi kita punya link Zoom akan kita pakai untuk Bible study, untuk doa pagi, untuk seminar hari Sabtu ya dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada Desem. Thank you ya Pastor Ferdinand. Makasih Panton. Thank you. Ya. Thank you untuk penanggap bertanya dan juga Bu Ya, Yudi boleh tambahan bicara, Bu Yudi. tambahannya Pak Host buat untuk pembicara nanti di Bible Study dengan Pastor Ferdinand juga kita masukin. Ya, Pantan ya, Pak Desem. Ya. Siap. Ibu Yudi ada lagi kah? baik. Terima kasih. Kalaupun ada lagi, lebih baik kita tutup dulu. Kalau mau dilanjutkan bincang-bincang atau boleh, tetapi sesuai dengan waktu kita usahakan termin waktu 19.00 sampai 23.00. 20.30 itu adalah waktu untuk Bible Study. Di luar itu kita bisa gunakan untuk Warnasari. Baik, kita tutup dulu dalam doa. Pak Anton kah yang membuat doa atau mau lempar lagi? Pak Anton? Ya, kenapa, brother? Ya, kita tutup dulu dalam doa. Kita tutup dulu Bible Study-nya, baru kalau mau dilanjut Warnasari boleh. Silakan Pak Anton. Oke. Mari kita akhirin Bible Study malam ini dengan doa. Terima kasih Bapak, kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada malam yang indah ini. Dasar-dasar iman Kristen ini Tuhan. Biarlah pelajaran ini boleh menjadikan kami lebih mengerti lagi sebagai fondasi kepercayaan kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk kami lebih mengerti lagi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami.
Bukan hanya kami mendengar, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang dimanapun kami berada. Terlebih lagi dalam keluarga kami, komunitas kami, lingkungan kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Bible Study ini kami bersyukur terima kasih. Tuhan telah berkarya dan Tuhan yang terus berbicara kepada kami melalui Roh Kudus yang hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri Bible Study ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Amin. teman-teman. Baik, Terima Bapak kasih Ibu, Pak demikianlah Simpson, Pak Ya. Desen. acara Bible Study.